ketika ada mahasiswa mau ikut ke demonya buruh, disekat, dipukulin gitu. Jadi kayak ya ini bentukan dari ini ya, bentukan dari negara itu sendiri ya. Iya, salahin Soeharto. Kalau teman-teman tahu nih di Thailand itu raja yang saat ini berkuasa itu terkenal sekali dengan kontroversinya ya. Yang dia pakai crop top ke mall gitu, terus kayak punya banyak perempuan selir lah. Di Thailand itu ada yang namanya peristiwa 6 Oktober pembantaian di Universitas Thammasat. Mahasiswa dibantai dan ibaratnya PKI-nya kita lah. Di demo di sana tuh nggak banyak orasi, Ji. Maka demo di sana kayak ada yang hidupnya sound system, terus ada orang tua joget-joget, atau cuma sekedar berjam-jam berdiri sambil bawa poster, atau apapun lah main. Kadang ada yang main Uno sambil protesnya bebas kayak social movement is a party. Ya ini kita sudah bersama Miftah Hoer dari Mahidol University ya. Mahidol University dari Thailand yang tak lagi selesai ya. Tinggal nunggu wisuda doang. Tinggal nunggu wisuda udah selesai. Lo di sana ngambil apa studinya? HAM dan demokratisasi. HAM dan demokratisasi. Wah ini sangat menjurus ya ini ya. Sangat menjurus banget. Dan di sini kita kan bahas terkait dengan pasang surut gerakan anak muda lah bahasanya atau gerakan masyarakat sipil di Asia Tenggara, di mana kalau teman-teman ini yang ngikutin atau bisa searching di berita sejak tahun 2016 itu di berbagai macam negara di Asia Tenggara banyak terjadi gerakan-gerakan masyarakat sipil seperti yang kita tahu nih, ada gerakan melawan junta di Myanmar, ada gerakan melawan monarki di Thailand, di Indonesia sendiri ya di tahun 2019 ada reformasi di korupsi dan juga masih tidak percaya di tahun berikutnya. Dan juga di Malaysia kita tahu ya Malaysia terus-menerus bergejolak, dan di sini kita akan ngobrol nih yang baru datang dari Thailand nih. Ada Miftah. Lu kalau lihat apakah ini ya tadi ya pasang surut, topik kita pasang surut gerakan di Asia Tenggara, apakah ini semacam ASEAN Spring gitu ya kalau kita ambil terminologinya Arab Spring di tahun 2011. Apakah ini ASEAN Spring? Menurut gue masih jauh dikatakan untuk untuk ASEAN Spring ya. Mungkin kita bisa dibilang sama, memiliki musuh yang sama, yaitu musuh otoritarianisme dan kemunduran demokrasi. Tapi bentuknya berbeda-beda gitu menurut gue ya. Bisa di Myanmar atau di Thailand itu udah jelas bahwa di Myanmar khususnya musuhnya adalah junta yang udah bunuh banyak orang, bunuh banyak warga di sana. Atau di Thailand musuhnya udah jelas, yaitu entah itu monarki atau itu junta, yaitu yang melanggar kebebasan berpendapat dan nangkep banyak aktivis. Tapi di luar dari kesamaan kita punya musuh dan sama-sama teropresi dan sama-sama memiliki demokrasi yang mundur, menurutku solidaritasnya masih minim gitu. Memang ada, misalnya kalau di Thailand itu atau di daerah Mekong khususnya ada aktivisme, tapi memang benar-benar spesifik kepada isu sektor di Mekong itu sendiri, atau bagi mereka-mereka yang bersolidaritas ke Myanmar. Tapi sebagai gerakan masyarakat sipil yang melawan otoritarianisme secara bersama-sama dalam artian berkoordinasi misalnya, lalu memiliki agenda bersama, ataupun kalaupun nggak seperti itu berimpact satu sama lain, menurut gua itu masih jauh dari situ. Karena mungkin itu cuma terbatas di Thailand dan Myanmar aja, karena dari Myanmar pun dari yang gua dengar adalah mereka pun belajar dari yang di Thailand bagaimana cara mengkampanyekan segala macam, dan di Thailand belajar dari Hong Kong. Nah, nggak tahu, gue belum pernah mendengar orang Thailand belajar dari Indonesia atau sebaliknya gitu. Makanya gue belum bisa bilang ada Asia Spring gitu sih, kayak efeknya belum nyampe gitu. Berarti masih bentuk gerakan-gerakan yang sifatnya isunya sama gitu, terkait dengan penyempitan ruang demokrasi, tapi masih tergantung bagaimana situasional di daerah itu ya. Kalau misalkan, kalau tadi kan gue ngambil dari pendapat lu kan, kalau di Thailand itu kita ngomongin soal monarki dan juga ada tambahan juntanya, di Myanmar ada junta. Kalau di Indonesia produk hukum, ya berarti masih ada diferensiasi terkait dengan ini ya, situasi dari masing-masing negara. Ya itu pasti ya. Ini gue pernah ngobrol juga dengan temen, ada satu kesimpulan menarik adalah di Indonesia nggak jelas musuhnya siapa. Di Myanmar tuh dan di Thailand jelas kayak musuhnya material gitu. Sedangkan di kita musuhnya narasi. Kayak kita perlu meyakinkan orang bahwa demokrasi mundur dulu misalnya. Kita mau meyakinkan orang bahwa
undang-undang cipta kerja salah gitu. Baru mau gerak. Sedangkan orang-orang di Thailand dan Myanmar ya ibaratnya mereka udah survival mode gitu. Ya mau nggak mau mereka harus melawan. Otherwise mereka bakal ditangkap di penjara atau keluarga mereka ada yang dibunuh kayak gitu. Oke. Jadi kalau di Indonesia itu jadinya masih sopan ya. Masih kayak ketika ini masih memutar gitu untuk bilang kemudian ini pemerintah salah. Terus kemudian kita memutar produk pemerintah salah nih. Jadi kayak masih ini. Tapi di negara-negara Asia lain menurut lu gimana? Misalkan kayak kita tahu di Filipina itu banyak terjadi penensoran dan juga kebebasan pers yang dihalang-halangin gitu. Apakah ada semacam tren dari pemimpin-pemimpin di ASEAN untuk kemudian ini demi stabilitas nasional gitu. Ini demi pembangunan. Lu ngeliat ada tendensi ke sana gak? Ya kalau tendensi itu ada ya, misalnya di mana justifikasi pembangunan kan yang kalau maksud tadi terhadap pemberangusan kebebasan sipil dan gue rasa itu cukup bisa kita pahami lah, di mana kalau ada akumulasi kapital atau ada pembangunan itu pasti ada kekerasan dan warga yang menjadi korbannya. Kalau misalnya di Thailand itu kasusnya itu di Mekong tadi yang gue ceritain, di mana itu lagi dibangun hydropower dam kayak pembangkit listrik, banyak mengusir warga-warga juga. Tapi yang menariknya juga adalah gue bilang tadi solidaritasnya itu rendah juga mungkin karena masih banyak negara Asia Tenggara yang sangat-sangat tertutup. Kayak misalnya di Mekong ini dia lewati dari Cina, Laos, Kamboja, Vietnam. Tapi aktivismenya cuma berbasis di Thailand. Karena di Kamboja dan Laos itu bikin NGO aja susah gitu. Atau di Vietnam. Iya. Gue pernah pas gue ke Vietnam, orang tuh beneran setakut itu, Ji. Kayak gue lagi ngobrol di kafe sama temen gue, dia takut orang yang sebelahnya tuh intel lah, spy segala macem, takut HP-nya disadap, dan memang ada kejadian seperti itu. Temen gue bilang di Vietnam itu kayak ibaratnya tukang baksonya gitu, kalau kita kan bercandaan ya. Di sana lebih banyak dan lebih mengapa-ngapain gitu, betulan ada. Nah sehingga orang di aktivisme di Vietnam, di Laos, di Kamboja itu sangat-sangat kecil, hampir nggak ada. Bahkan kayak ketika gue pengen bikin agenda juga gitu dengan teman-teman, gue selalu nyariin kayak dari Laos, di Vietnam kok nggak ada gitu. Karena ya memang di dalam negerinya pun mereka sulit gitu buat bergerak. Sedangkan yang maju menurut gue ya bukan yang maju tapi ya lumayan ada progresif lah ini. Itunya lah ya, mungkin tadi kayak kita sebutin dari Thailand, Myanmar, Filipina. Filipina menurut gue menarik juga karena pertama mereka masih ada sisa-sisa partai komunisnya, partai Marxisnya, dan mereka alirannya Maois juga, di mana mereka tuh betul-betul melakukan pengkaderisasi. Kayak mereka tuh punya istilahnya tuh kayak analisa struktural masyarakat Filipina gitu. Kita punya juga BTW PKI dulu. Terus itu betulan diajarin ke desa-desa. Ke desa-desa tuh diajarin. Turba. Iya, kayak gitu, didiskusiin. Kemudian mereka mempunyai kesadaran politik untuk melawan. Terus mereka lewat partai itu masih bisa. Kalau di kita kan partainya susah juga. Itu yang pertama kalau di Filipina. Dan yang kedua, salah satu yang gue temukan juga adalah memang budaya belajar. Filipina itu memang orangnya pintar-pintar lah. Kayak mereka bisa bahasa Inggris, mereka punya akses terhadap pengetahuan, baca buku juga, dan pendidikan di sana lumayan itulah diperhatikan lah gitu. Oke. Dan kalau kita lihat, gue masih mencari nih kata-kata lain selain tren gitu ya. Kalau tren kan gue bingung juga jujur. FOMO banget ya kalau kita bilang FOMO banget. Tapi kayak apa ya? Gue ngeliat kayak ada sebuah kita tahu 2016 itu kalau kita tarik agak ke utara ya, ada di Hong Kong, terus kemudian ada di ada di Thailand, ada di Myanmar, terus kemudian di Indonesia. Itu kayak gelombang gitu bahasanya, gelombang. Kalau tren itu FOMO sekali nih. Nah, setelah berapa tahun nih, soal kita lihat kalau di Indonesia kita lihat gelombangnya mulai agak surut nih. Pasca di 2020 ketika ada pandemi, terus kayak masyarakat sipil banyak kena represi. Kalau di negara-negara Asia lain gimana ini? Lu lihat gelombangnya nih. Misalkan kayak di Myanmar, ini udah memasuki tahun ketiga ya, junta. Sekarang 2 tahun, 2021. Oh, 2 tahun ya? Iya. Bukannya Februari 2020 ya? 21. Oh, di Februari 2021 ya? Gimana perlawanan di sana gitu? Gimana mereka memperjuangkan demokrasi di Myanmar?
Ya kalau di Myanmar itu perjuangan demokrasi udah lama ya, karena mereka itu adalah negara yang paling lama mengalami perang sipil. Ya. Kayak dari awal nggak pernah damai gitu kan, kasihan ya. Kalau nggak, gue lupa mulainya kapan, tapi salah satu titik yang penting itu di tahun 1988, 8 Agustus. Maka disebutnya 8888. Oh iya. Itu yang tadi gue bilang. Nah disitulah kemudian masyarakat pun udah mulai memiliki kesadaran politik untuk berjuang, dan sebetulnya apa ya, kesadaran politik mereka tuh bukan di beda kayak kita gitu loh, Ji. Kita mungkin kesadaran politik tuh karena kita belajar demokrasi di kelas, karena kita belajar soal HAM di organisasi ataupun segala macam lah. Bagi mereka ya demokrasi itu adalah bahasa mereka. Dalam artian mereka keluarganya dibunuh, nggak bisa dapat kerja, nggak bisa ngomong, nggak ada internet. Ya kebebasan adalah satu-satunya yang mereka mau. Begitulah cara mereka memahami kebebasan sipil dan kenapa mereka bergerak. Bukan karena mereka ingin sekedar ingin memajukan demokrasi lalu meningkatkan taraf demokrasi Myanmar, enggak, tapi supaya mereka bisa bebas, supaya mereka bisa hidup seperti selayaknya human gitu. Karena yang mereka pahami adalah Myanmar nggak memperlakukan mereka seperti manusia. Itu kalau di Myanmar. Kalau di Thailand kurang lebih sama, di mana mereka belajar soal kebebasan itu dari rumah. Kayak misalnya yang cerita soal Bam dan Tawan itu yang gue tulis, awalnya tuh adalah kayak mereka di rumah boleh gitu ngomong monarki, jelek-jelekin boleh lah, tapi selalu ada kalimat dari orang tuanya, jangan dibawa keluar. Nah lo kenapa nih, kok nggak boleh dibawa keluar? Terus ya tentu saja ada peran juga dari sosial media di tahun 2010-an itu mulai meningkat. Dan orang Thailand pun mulai jadi ada bertanya-tanya, ini kenapa rajanya nggak boleh ditanyain, kenapa kita begini, Kok negara kita beda gitu ya? Negara kita beda, kok kita diperintah raja tapi kita ada parlemen, kan aneh gitu. Iya. Dan lagi di Thailand itu ada yang namanya peristiwa 6 Oktober pembantaian di Universitas Thammasat. Mahasiswa dibantai dan ya ibaratnya PKI-nya kita lah. Oh iya. Ditutup-tutupi juga sama pemerintah. Itu kemudian menjadi salah satu hal yang mereka pertanyain juga. Kok mereka ditutup-tutup, di sini ada apa nih sebetulnya itu. Sama ada satu data menarik juga adalah, gue lupa tepatnya berapa, tapi sejak COVID itu ada satu buku di Thailand yang penjualannya itu meningkat. Judulnya itu kalau nggak salah, gue lupa judulnya apa. Gue lupa judulnya apa, tapi isinya tuh tentang skandal-skandal kontroversi dari rajanya. Jadi kayak mengekspos. Bukunya tuh rilisan tahun 2007 kalau nggak salah. Cuma gue lupa judulnya apa. Iya, karena kalau teman-teman tahu nih di Thailand itu raja yang saat ini berkuasa itu terkenal sekali dengan kontroversinya ya. Iya. Yang dia pakai apa sih namanya? Pakai crop top ke Ke mall gitu. Terus kayak punya apa sih namanya? Punya banyak, ya bahasanya inilah banyak perempuan gitu, selir lah ini ya, selir. Ya kerajaan ya, selir. Kerajaan, selir. Terus kemudian dia hidup mewah dan juga berpesta-pesta di saat pandemi. Iya, itu faktor yang terutama. Tapi menurut gue yang utama tetap kayak kenapa kita nggak boleh ngomongin raja gitu. Kebebasan itu tadi. Dan kalau kita lihat secara lebih spesifik lagi, banyak sekali kayak corak-corak atau pengetahuan lokal di daerah tuh tentang demokrasi. Kayak misalnya pernah gue tulis juga, di mana warga Thailand tuh belajar demokrasi dari bir gitu, Ji. Dari bir? Dari bir. Itu gimana tuh? Jadi mereka tuh emang demen minum bir kayak lagi kerja, lagi istirahat, lagi nongkrong kapanpun lah. Dan di tiap daerah tuh biasanya ada birnya mereka masing-masing. Bir lokal. Kalau kayak di kita misalnya ada arak Bali, ada ciu gitu. Tapi lu bayangin di sana arak Balinya nggak boleh beredar gitu, dilarang sama pemerintah. Jadi mereka punya identitas lokal, tapi dilarang sama pemerintah. Yang boleh beredar itu ya bir-bir yang kapitalis gitu. Kayak di Thailand bir Chang, bir Leo, bir Singha. Sedangkan bir yang lokal ini yang lebih enak padahal nggak boleh. Nah mereka kemudian melakukan perlawanan itu karena mereka menganggap minum bir aja kita nggak boleh gitu. Aneh sekali kan. Minum bir aja nggak boleh, kita jualan bir nggak boleh. Jadi kita harus melawan, sesimpel itu. Minum bir adalah kegiatan berdemokrasi. Di sana? Iya. Menarik. Jadi kayak apa sih namanya, banyak apa ya, elemen-elemen budaya lokal itu. Budaya lokal ya, iya. Itu termasuk yang gue percaya juga, bukan raising awareness, tapi bagaimana mentranslasikan demokrasi itu kepada pemikiran lokal kita gitu loh. Kita udah belajar demokrasi bertahun-tahun, ratusan tahun. Tapi kemudian makna demokrasi versi kita itu diganti entah apalah sama Belanda, sama Soeharto, sama Jokowi. Sehingga yang originalnya hilang.
Nah, bagaimana kita bisa meningkatkan lagi? Iya, soalnya kan kayak misalkan kalau di kultur kita gua tuh misalnya bilang ini kritik harus kasih solusi, kritik Yeah. itu harus membangun, kritik membangun gitu. Padahal kan ini kritik aja gitu, gak ada relevansinya dengan ini. Lanjut ke ini ya, misalnya pertanyaan selanjutnya kayak kalau di Indonesia kita tentunya masih lekat dengan mitologi mahasiswa gitu. Kalau di negara-negara lain gimana sih di Asia Tenggara ya? Apakah mereka kayak gini juga nih demonya pakai alma mater, nggak boleh ada item-item gitu, Ya, kalau dari gue perhatiin, disuruh sama NGO. jangan gitulah. Itu yang pertama kali gue coba cari tahu ya, karena ya gue membawa konsep-konsep Indonesia gue yang gak relate. Ketika gue datang ke demo, gue nanya, ini siapa nih yang bikin demonya? Siapa sih? Apa korlapnya? Korlapnya, Istilahnya kalau di korlapnya. kita kan, atau dari kampus. Ini aliansi mana apa nih? aja. Ini Aliansi apa? Ya kayak gitu lah, sangat-sangat Indo gitu gue pertama kali datang. Tapi nggak ada, Ji. Maksudnya nggak ada. Maksudnya kayak korlap tuh betulan ditemukan di saat itu juga. Jadi mereka bukan tipe demo yang ada konsolidasi atau apa. Jadi itu cukup ada pengumuman, udah beres. Yang ngeluarin Yang ngeluarin siapapun, nggak mesti ada yang bikin. Contoh, tapi ada contoh menarik. Misalnya tahun 2020 tuh salah satu gelombang demo yang besar. Lu bayangin, Ji, dia demonya tuh dimulai dari grup judulnya Ayo Kita Keluar Negeri. Itu emang itu kayak ledekan gitu, kayak satir di mana ini hidup di Thailand tuh udah brengsek banget, kita mending cabut aja keluar negeri. Tapi kemudian di sana muncul juga poster demo. Dan poster demonya nggak ada logo apa-apa, nggak ada tuntutan apa-apa. Ya udah kita demo aja, yuk. Kumpul aja Kumpul gitu. aja. Dan mereka kan di Thailand tuh lebih aktif di Facebook ya. Di Facebook tuh memang lebih mudah kayak bikin kayak acara lalu di RSVP segala macam sehingga orang-orang bisa datang. Kayak gitu biasanya. Kadang mereka kayak ada yang inisiasi sendiri bikin kayak semacam acara polling di tempat umum, nanti disebar pengumumannya, langsung datang aja. Jadi benar-benar dimulai dari inisiasi sendiri seperti itu. Gua juga tanya kan, ada nggak sih konsol-konsol? Nggak ada ternyata. nggak ada. Memang nggak ada. Dan salah satu istilah korlap yang gue kenal itu, dia jadi korlap pun dadakan. Dia jadi korlap just because dia ngomong dan ngatur-ngatur di jalanan aja. Dan dia yang vokal. Tapi dia sebelumnya nggak terafiliasi di mana-mana. Sama ini juga, biasanya demonya itu bukan berasal dari BEM atau dari apa-apa. Bukan dari kampus. Memang murni dari inisiasi masing-masing gitu. Ya mereka datang dari kampusnya tentu saja, tapi kayak Nggak mengatasnamakan nggak mengatasnamakan kampus atau kampusnya pun nggak memobilisasi secara khusus gitu. Universitas Thailand, Nggak ada terus sudah langkon. Universitas Negeri Bangkok. Universitas Negeri Bangkok menyerukan demo nggak ada Nggak kayak ada, gitu. nggak Biasanya beneran masing-masing. Jadi kayak sangat desentralisasi ya dalam artian masing-masing circle itu punya grupnya masing-masing. Misal kita temenan bangsa mahasiswa, terus kita demo ya udah. Nanti ada yang circle lain Pada gitu, ikutan pada gitu. ikutan kayak gitu. Circle-nya emang circle kecil. Bukan kayak BEM atau BEM-SI segala macam. Gue bahkan nggak mendengar ada BEM-SI versi sana juga gitu. BEM seluruh Thailand, BEM-ST, Tapi salah satu kelompok menarik yang gue temukan adalah namanya Taluva. Taluva. Gue ketika gue nanya Taluva itu apa, orang kadang bingung juga gitu kayak ini movement atau bukan. Tapi ini tuh kayak gue nggak tahu juga sih, kayak mungkin gerakan yang dipimpin oleh mahasiswa juga, tapi siapapun bisa bergabung dan nggak mengatasnamakan kampus-kampus apapun juga. Dan mereka pun sebetulnya nggak kayak organisasi yang apa ya struktural juga, jadi kayak beneran forum gitu. Punya rumah tapi mereka gue nggak ngerti, punya rumah, punya kadang nongkrong di bar, ya udah kayak gitu aja biasanya. Tahu-tahu ada demo besoknya. Iya. Soalnya kayak di sini kan kita tahu sendiri ya banyak unsur-unsur ketokohan, unsur-unsur ke ini misalkan ini yang besok mau aksi siapa yang ininya, ini BEM UI, ini BEM SI, wah ini KSPI, ini serikat buruh ini, serikat buruh itu. Iya. Jadi kalau di sana benar-benar kayak ya udah kayak kita berdemonstrasi sebagai bentuk demokrasi itu sendiri ya. Iya. Kalau di sini kan kayak demonstrasi kayak bentuk wah ini ngelawan pemerintah nih, ini Iya. bentuk ini nih. Iya betul, tapi lagi-lagi jangan disamain gitu karena mereka udah punya level kemarahan yang sama, Ji. Kalau di kita kan tadi yang gue bilang awal ya, belum sampai situ kita. Pendidikan politiknya belum sampai situ, kesadaran berpolitiknya belum sampai situ kita. Mungkin itu yang perlu kita fokuskan. Apa karena ada perbedaan metodologi?
Kayak gimana? Misalnya kayak ya tadi di sini kan kita ada kalau mau ada apa-apa harus ada diskusi publik dulu, harus ada konsolidasi gitu. Yang kemudian akhirnya nimbulin kecenderungan buat nunggu gitu. Iya, Nunggu. itu bisa, tapi lagi-lagi itu karena level kita berpolitik gitu loh, Ci. Ini ya gue bakal menyalahin Soeharto gitu memang karena depolitisasi kita tuh parah banget dibandingkan negara di Asia Tenggara lain menurut gue. Kayak dia di Thailand atau di Myanmar setidaknya mereka nggak perlu berdiskusi panjang lebar karena ya mereka adalah data mereka itu sendiri, mereka masing-masing loh. Ketika ditanya mana nih bukti kebebasan sipil, ya gue datanya. Maksudnya mereka yang mengalami sendiri. Sedangkan kan kita belum nyampe ke situ, kita belum ada kesadaran bahwa kita berhak akan sesuatu. Kesadaran berpolitik kita belum sampai situ. Makanya metodologinya pun masih rigid kayaknya. Iya. Soalnya kayak apa ya, di tahun 2019 dan 2020 gue melihat kayak ada sebuah lompatan dalam artian di sebelum reformasi di korupsi kayak kita lihat yaudah kalau demo ya udah sektoral banget atau juga berdasarkan itu. Tapi ketika di 2019 2020 ya udah kayak orang datang aja gitu, datang aja, gak harus misalkan kayak pakai identitas almet gitu. Justru ketika 2021 2022 muncul lagi terminologi almet, muncul lagi terminologi oh ini kelompok itu. Meskipun di beberapa kesempatan itu dibentuk oleh negara, misalnya kayak kita tahu di demo buruh 2021 gitu. Ketika ada mahasiswa mau ikut ke demonya buruh, disekat, dipukulin gitu. Jadi kayak apa ya ini bentukan dari negara itu sendiri ya. Iya, salahin Soeharto memang. Maksudnya ya itu menurut gua kita perlu mengapresiasi juga gitu 2019 walaupun tuntutannya nggak ada yang diterima dalam artian ya minimal RUU TPKS deal lah. Ya bertahun-tahun kemudian. Ya maksudnya dalam artian bikin demo di Indonesia tuh susah banget Ci. Bukan dalam artian logistik ya. Tapi dalam artian membangun kesadaran politik dan kesadaran apapun itu, kesadaran kelas, kesadaran HAM itu panjang, proses yang panjang. Dan ya itu udah dilakukan oleh berbagai kelompok lah, NGO, media, segala macam dengan mencari-cari kesan pemerintah lalu ditunjukkan kepada warga sampai akhirnya meledak di 2019. Jadi itu tuh menurut gua 2019 tuh hasil lah dari apa yang kita lakukan. Akumulasi. Dan memang belum ada output politiknya, nggak apa-apa. Tapi setidaknya kita punya kemampuan mobilisasi dulu itu ya menurut gua. Ya, karena apa ya berbeda di beberapa macam gerakan di luar ya. Yang tadi sempat highlight gak ada satu bentuk narasi yang konkret gitu. Narasi yang konkret karena selama ini di sini ya di Indonesia khususnya gerakan kita tuh sifatnya reaktif gitu. Ketika ada produk hukum yang dianggap merugikan baru kemudian melawan gitu atau bergerak gitu. Gak ada kayak kesadaran kayak tadi ya, misalkan kayak dulu announce di Thailand ataupun di Myanmar. Ya ibaratnya kita demonstrasi atau kita protes sebagai habit demokrasi itu sendiri gitu. Ya ibaratnya kita tuh lebih sering mukul dibanding organisasi dibanding belajar gitu. Tapi ya itu lagi-lagi bener yang lu bilang itu karena ada peran pemerintah juga di Thailand tuh masih gampang lah bikin partai politik. Ada kok partai politik yang dibuat oleh orang-orang progresif. Future Forward Party kalau nggak salah namanya, atau di Myanmar juga ada. Sedangkan kan kita mau bikin partai secara prosedur aja mahal, belum lagi orang-orang yang memang nggak sadar dari politik juga. Jadi ya menurut gue memang kasar bangetnya tuh kayak masyarakat Indonesia itu beneran masyarakat yang paling lumpuh gitu di Asia Tenggara. Lumpuh dalam hal politik ya, kayak kita terima-terima aja apa yang dibilang pemerintah, nggak ada yang mempertanyakan. Ini pemerintah udah kasih yang terbaik. Iya. Pendidikan politik tuh makanya yang penting. Pendidikan politik untuk kemudian ada kesadaran ya gitu ya, entah itu kesadaran HAM atau nama apa ya, kesadaran politik, kesadaran kelas gitu. Kesadaran yang baik lah, kesadaran yang progresif sifatnya. Nah, kira-kira dari yang lu berapa tahun berarti di Thailand? 2 tahun kok. 2 tahun ya? 2 tahun. Apa yang lu bisa lihat nih yang mereka lakukan terus possible kita lakukan? Coba lu kasih clue apa ya? Gua nggak kepikiran deh. Misalkan ya mereka apa sih namanya tadi sifatnya egaliter, gerakannya egaliter atau tanpa tokoh gitu. Oke, ya. Menurut gue yang bisa kita lakukan apa yang perlu kita lakukan? Kayaknya beda. Yang bisa. Kalau yang perlu kan kita belum tentu bisa nih. Iya makanya. Menurut gue yang bisa kita lakukan ya,
at least secara personal lah. Kita bisa belajar dari mereka sih menurut gue. Maksudnya nggak sulit sebetulnya untuk belajar dari apa yang mereka lakukan, setidaknya best practices-nya gitu, metode-metode kampanyenya, lalu cara-cara mereka membuat narasinya, lalu bagaimana melakukan demonstrasi atau aksinya itu sekalipun, menurut gue itu bisa lah kita lakukan, setidaknya kita terinspirasi gitu dari apa yang mereka kerjakan gitu. Ya, karena apa ya namanya? Gue masih mencoba ini ya, di tahun 2020 2021 kayak ngeliat kenapa kemudian gerakan masyarakat sipil di Thailand tuh bisa segitu terorganisirnya gitu. Menurut saya ada paradoks gitu. Banyak banget paradoksnya sumpah gue nggak. Organisir tapi bener-bener kayak apa sih namanya? Dadakan gitu. Dadakan. Sedangkan kayak kita tuh terlihat terorganisir tapi ternyata ujung-ujungnya apa sih namanya? Ya pecah lagi gitu. Tapi gue nggak bilang itu terorganisir loh di Thailand. Di Thailand. Nah, itu justru mungkin menariknya. Jadi kayak awalnya gue asumsi pertama gue adalah wah, ini gerakan paling politis dan terorganisir di Asia Tenggara nih ya, karena kayak yang kita lihat lah. Tapi pas gue datang ke sana, pertama mereka oke, tadi gue bilang mereka punya kesadaran politik. Tapi mereka nggak baca apa kayak yang kita baca kayak kita baca lah Marxis, Foucault, segala macam pemikiran-pemikiran politik demokrasi kita baca. Mereka di Talufah tadi misalnya atau di kelompok-kelompok lain nggak ada pendidikan politik yang sistematis seperti itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Gak ada LK1, LK2. nggak ada kayak gitu. Jadi beneran organik gitu kesadarannya. Lalu yang kedua tadi sebetulnya ketika demo nggak terorganisir. Kalau istilah BPP dulunya ya be water. Iya kan? Jadi ya siapapun datang ya udah datang aja. Diaturnya ya dengan orang-orang yang ada di lokasi itu. Mereka mengambil inisiatif sendiri. Mereka nggak peduli kayak mereka di kampusnya pendiam atau misalnya bukan siapa-siapa. Ya udah selama mereka yakin mereka bisa ya dilakukan kayak gitu. Tapi gue nggak bisa bilang apakah mereka dengan tidak lebih politik dan tidak lebih terorganisir kita tuh bagus atau enggak. Nah gue nggak tahu tuh. Gue masih bingung juga tuh jujur aja. Soalnya kayak gue ingat tuh di 2021 ya yang mereka ada demonstrasi terus kayak buat menghalangi water cannon pada bawa bebek-bebekan. Iya. Terus kayak apa sih namanya? Di belakang demonstran itu kayak ada kumpulan warga yang mereka nyalurin logistik gitu, berbaris nyalurin logistik. Bener. Iya itu maksudnya seperti itulah. Jadi satu hal yang gue pahami juga, gerakan sosial itu bukan demo sebetulnya. Apa? Pesta dan solidaritas. Kayak mereka joget-joget di demo. Mereka having fun, mereka marah-marah, having fun, apapun lah. Kayak bentuk ekspresi bentuk gitu. ekspresi. Jadi kayak mereka punya waktu 24 jam dalam sehari, luangkan 1 jam, 5 menit terserah buat marah-marah atau ngapain aja. Sebagai bentuk pembangkangan terhadap pemerintah atau pembangkangan terhadap sistem civil disobedience. Walaupun bukan dalam arti yang kita pahami secara umum ya, cuma ya mereka bener-bener menghabiskan waktu itu buat melakukan apa aja mereka mau gitu. Karena banyak banget gue temuin di demo di sana tuh nggak banyak orasi, Ji. Malah gue jarang nemu orasi di sana. Maka demo di sana kayak ada yang hidupin sound system, terus ada orang tua joget-joget gitu. Atau cuma sekedar berjam-jam berdiri sambil bawa poster kayak gitu. Atau apapun lah, main, kadang ada yang main Uno sambil protesnya bebas kayak social movement is a party. Iya. Enggak bukan satu gerakan yang terdikotomi gitu ya. Bikin border, pakai almet, atau kalau misalnya buruh pakai PDL gitu. Ya karena sebelum kita mahasiswa, kita adalah warga gitu. Iya kan? Ya mahasiswa sendiri pun juga kan sebenarnya definisi di KBBI warga negara yang berkuliah di perguruan tinggi. Jadi kayak sebelum kita memiliki identitas kita sebagai mahasiswa, kita memiliki identitas kita sebagai orang-orang yang teropresi. Itu dulu. Lebih mendasar lagi ya? Lebih mendasar lagi. Makanya ya udah mereka datang tuh demo bukan hal yang serius. Cuma maksudnya gini ya, kayak perlu dipahami juga bahwa mereka bikin demo itu fun, bukan dalam tujuan untuk mengundang warga gitu. Kalau di kita kan kayak gitu ya paradigmanya. Ya dibikin seru biar yang lain pada ikutan gitu. Di sana nggak seperti itu. Mereka bikin itu party ya karena hidup mereka adalah party gitu. Karena orang di utara Thailand misalnya, mereka ketika menjalani hidup mereka dengan musik, dengan nyanyi-nyanyi. Ya begitulah cara mereka berprotes juga. Kayak gitu. Berpesta. Social movement is a party. Ya soalnya kayak gue
mungkin balik lagi yang kalau bilang ya, di era Orde Baru kita didepolitisasi sedemikian rupa sehingga ketika kita mendefinisikan gerakan, kita mendefinisikan protes, demonstrasi sebagai sesuatu yang punya konotatif negatif gitu. Iya. Padahal sebenarnya ya itu sebagai bentuk habit dari demokrasi itu. Iya. Demokrasi ya berisik gitu. Demokrasi harus berisik. Kalau di sini kan kayak demokrasi itu membangun bersama, kolaborasi, bener. kritik membangun gitu. Padahal sebenarnya ya demokrasi itu adalah suara warga gitu. Suara warga, betul. Bukan suara dari orang yang dipilih warga gitu. Kalau kita tadi ngasih sebuah perbandingan ya gimana akhirnya dengan adanya sebuah kesadaran gerakan itu ya terjadi secara organik. Iya. Dan kesadarannya itu makanya gue selalu bilang belakangan ini adalah bukan raising awareness gitu loh. Bukannya sekedar mengkampanyekan dengan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti atau dengan narasi-narasi yang bisa relate ke kita, tapi bagaimana demokrasi adalah menjadi bahasa kita gitu. Ini mungkin terdengar sangat abstrak atau sangat jargonik ya, tapi kayak yang dari cerita bir tadi aja, minum bir adalah demokrasi gitu. Minum bir. Belum lagi kalau kita lihat kasus-kasus lain, misalnya apapun lah. Atau mungkin di Indonesia gue pikirannya adalah demokrasi kita dimulai dari warkop. Mungkin aja, jangan-jangan kita ngobrol panjang lebar di warkop, ngomongin negara segala macam. Coba bayangin ketika warkop ditiadain di Indonesia, marah nggak orang? Mungkin marah, nggak tahu juga. Tapi dari praktik-praktik lokal, praktik-praktik seperti itu, keseharian kita, apakah kita punya keseharian demokrasi? Gue yakin kita punya. Cuma pengetahuan itu dikolonialisasi sama kapitalisme dan Soeharto dan kolonialisme. Iya, soalnya ini tadi ya persis yang kayak lu bilang gitu, ada pengerdilan atau penyempitan makna dari demokrasi itu. Demokrasi dimaknanya adalah sebagai proses legislasi aja. Iya. Legislasi kita demokrasi ketika kita milih. Betul. Sisanya ya udah nggak tahu deh apaan disebutnya. Iya. Sebenarnya demokrasi ya kehidupan kita sehari-hari gitu. Ketika kita melihat sesuatu yang ini nggak banget deh, kayak nggak deh kayak gini. Tapi mungkin ya perlahan-lahan ya kemudian dibentuknya ya. Misalnya kita mulai di media-media sosial tuh banyak kemudian orang-orang secara individu bisa menyuarakan pendapat mereka, terus kayak dapat solidaritas dari orang lain gitu. Ya itulah makanya kita mulainya lebih terlambat dibanding di Thailand atau di Myanmar. Myanmar mungkin 88 atau di Thailand 1932 bahkan atau 1970-an. Kita baru mulai 1998 dan di setelah 988 mulai pun masih banyak yang harus kita hadapi gitu. Masyarakat yang terdepolitisasi, masyarakat yang direpresi atau berbagai hal lah. Banyak dari sistem elektoral pun susah, banyak yang perlu dihadapi. Sehingga ketika ada 2019 lagi-lagi itu perlu diapresiasi gitu. Walaupun tuntutannya nggak ada yang dipenuhi. Iya. Dan apa ya? Dan itu juga bukan 2019 itu harapannya bukan jadi puncak gitu bahasanya, Bang. Puncak tapi jadi semacam apa namanya? Pondasi lah gitu untuk gerakan masyarakat sipil ke depannya. Karena tentunya ya yang mungkin di sini teman-teman yang nonton ini ikut demonstrasi 2019 mungkin nanti ketika lulus gitu udah lulus kemudian berada di dalam apa ya lapisan elemen sebagai pekerja sebagai apa bisa kemudian apa sih namanya membawa spirit ya 2019 itu. Setidaknya gini deh, kayak sebelum 2019 mungkin term oligarki nggak terlalu familiar. Iya. Ada memang udah menyebutkan pasti ada, cuma belum populer gitu. Tapi sekarang siapa sih nggak tahu oligarki gitu. Jadi sebetulnya ada gitu. Iya. Dan apa sih namanya kesadaran untuk kemudian mengatakan ini salah udah mulai kayak apa sih namanya udah mulai banyak dipakai gitu sama orang-orang meskipun ketika mereka menyuarakan itu ada ketakutan UITE, ketakutan tukang bakso yang tadi kita announce gitu. Dan apa ya ini lu lihatnya ke depannya kayak gimana? Bakalan ada apa sih namanya ada progresi soal demokrasi di Indonesia dari masyarakatnya generasi gitu. Mas 2045. Generasi Mas 2045. Menurut gua bakal ada ya. Maksudnya secara material kita punya banyak juga, kita punya banyak NGO yang membantu lah memberikan pembangunan kapasitas, lalu kemudian memberikan pendidikan politik juga. Itu memang ada NGO yang seperti itu masih banyak gitu dan 2019 pun nggak bisa dilepaskan dari itu juga. Itu yang pertama. Lalu yang kedua kayak yang lu bilang tadi, media sosial dan masyarakat warga-warga udah mulai makin sadar. Jadi jelas masih ada harapan menurut gue apa yang bisa dilakukan gitu. Walaupun
kalau perubahan secara narasi atau metodologi itu masih jauh banget. Tapi nggak apa-apa, karena at least layer pertama dulu nih yang kita perlu guncang, yaitu layer depolitisasinya. Iya. Itu dulu. Bis itu beres, mungkin kita nggak takut lagi di penjara. Kayak orang-orang di Thailand atau di Myanmar. Iya. Orang di Myanmar ya, mereka udah tahu bahwa mereka ada kemungkinan bakal dibunuh kalau mereka berbicara. Itu udah realita. Atau di Thailand orang Sibam dan Taiwan, mereka udah tahu mereka bakal dipenjara. Bahkan mungkin sekarang mereka udah tahu bahwa mereka mungkin bakal meninggal. Tapi mereka nggak takut karena mereka udah punya kesadaran politik tadi. Kayak gitu. Kita masih jauh banget, tapi nggak apa-apa. Itu bisa dimulai. Iya, karena ini kalau kita ngelihat tadi dari bahasan kita soal gimana pasang surut gerakan di Asia Tenggara, salah satu hal yang perlu kemudian kita apa ya namanya ya kita gue gak enak ngomong lawan gitu, apa ya kata lain ya yang kita Kompetisi. perlu apa ya bahasanya ya Gue nggak ngerti konteksnya apa. Yang perlu kita coba ubah lagi bagaimana pemahaman kita soal politik ya, karena gue aware banget ketika gue lihat di media sosial tuh ketika orang bicara politik ya pasti mereka pikirnya elektoral gitu. Mereka bakal, oh ini capres itu, oh ini calon 1, calon 2. Tapi ketika mereka, oh ini ada produk hukum ini, oh ini ada kebijakan ini, gak ini, mereka melihat, oh itu ya udahlah itu kita perwakilan gitu, biar mereka aja yang wakil kita ngurusin. Padahal sebenarnya gak gitu ininya. Kalau yang gue pelajari dari Thailand ya, mereka percaya nggak ada yang bisa menolong mereka lagi selain diri mereka sendiri atau teman-teman mereka atau solidaritas mereka. Oke, ada partai yang gue bilang tadi, yang progresif. Nggak bisa diandelin kok, kata mereka. Ternyata nggak, buktinya nih nggak ada produk-produk hukum atau 112 nggak dicabut di sana. Mau ngarep ke siapa lagi selain pada diri kita sendiri gitu. Setidaknya yang bisa kita lakukan adalah melawan gitu. Jadi kayak bukan kemudian kita menitipkan apa sih namanya tuntutan kita ke orang lain, tapi kita sendiri yang nuntut itu. Tapi karena mereka udah dikecewakan berulang kali juga. Mereka 2007 ada kudeta, padahal mereka awalnya senang ada Taksin, terus tahu-tahu di kudeta, terus 2014 kudeta lagi. Mereka udah dikecewakan berkali-kali. Dan gue nggak ngerti ya kenapa mereka bisa merasa kecewa itu juga. Nah kita belum kecewa nih di sama siapapun. Siapa kita mau kecewanya? Iya, orang gaji dikit aja masih oke-oke aja gitu kan. So kayak apa sih namanya? Gue nggak tahu ya, mungkin di negara lain di pelosok dunia sana ada gitu kayak orang-orang, let's say apa sih namanya, kelompok pekerja, kelompok yang parubaya tuh nge-tweet gitu, hanya kepada mahasiswa dan anak muda kami bisa ini. Itu kan maksudnya kayak kalau lu bisa ngetik itu, lu bisa memperjuangkan aspirasi lu dong. Kenapa harus nunggu atau nitipin ke kelompok lain gitu? Ya belum tentu dia bakal ngakuin kelompok lain itu. Itu menarik ya, itu gue nggak ngerti nih, tapi kan ada yang namanya gerakan moral kan di Indonesia istilahnya. Iya, moral force. Moral force siapa tuh yang bikin pertama kali? Gi. Ya mungkin salah dia. Seakan-akan kita hanya mendorong aja gitu. Seakan-akan kita tuh hanya sebagai penyemangat, bukan yang benar-benar mengeksekusi gitu. Makanya mahasiswa tuh kalau demo masih audiensi atau masih berkompromi lah, dibandingkan ya gue nggak menyarankan menggebrak juga ya, cuma dibandingkan kita mengorganisasi massa yang kemudian membuat tuntutan politiknya gitu, kayak di Chile misalnya. Iya. Di Chile kan Penguin itu 2007 kalau nggak salah, itu kan setelah bertahun-tahun protes soal neoliberalisasi pendidikan dari isu-isu yang sangat sederhana kayak kenaikan harga tiket bis gitu, ya. atau harga ujian nasional. Kemudian itu selama 5 tahun jadi agenda politik yang kemudian dikontestasikan dengan pemerintah. Ya, karena mereka nggak menganggap diri mereka sebagai moral force, tapi political force. Gitu. Itu kan beda. Ada, gue lupa nih istilahnya siapa, ada political force, ada social force, ada social force ya, atau mobilizational force, sama moral force. Kalau sosial ini memang kayak jumlah-jumlah angkanya aja. Yeah. Nah di Indonesia itu masih di moral force. Di Thailand mungkin yang kedua tadi social force. Ada orangnya tapi nggak bisa membuat agenda politik juga gitu. Itu gue menarik nih. Soalnya kan tadi kan gue sempat announce ya, yang kemudian bilang moral force itu adalah Gi. Yeah. Jadi itu tertulis di tulisan dia yang soal koboi. Jadi kayak dia itu memberikan analogi mahasiswa itu kayak koboi. Ketika kota ada bandit,
koboi datang, terus kemudian mereka apa sih namanya membereskan koboi itu dan ketika koboinya udah selesai, udah gak ada, mereka melanjutkan perjalanan. Dia tuh kayak memberi terminologi bahwa ya pada saat itu konteksnya ya kelompok yang gerak itu adalah mahasiswa. Mahasiswa ketika ada satu fenomena politik nasional, mereka melakukan demonstrasi, selesai ya udah balik ke kampus lanjutin kuliah gitu. Setelahnya ya udah silahkan gitu. Tapi di sini yang orang-orang gak banyak tahu, ternyata Gi juga pernah mau bikin political force. Waktu dia mau ngebajak Partai Murba, cuma keburu mati duluan. Nah ini mungkin yang missing link gitu di gerakan-gerakan kita. Kita terhenti pada gerakan moral gitu. Iya. Gerakan moral setelah tidak gak ada tindak lanjut tuntutannya, lalu apa gitu? Ya gerakan moral, kenapa kita nggak bisa politik pun karena kita nggak ada pendidikan politik. Oke, mungkin orang-orang nih nanti bisa bilang lah ada di UI, di BEM, di berbagai organisasi HMI bla 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 adalah pendidikan politik. Tapi itu pendidikan politik yang sifatnya praktis gitu. Kan yang diajarin kayak cara-cara berorganisasi, public speaking atau oke lah ada beberapa pemikiran, tapi bagaimana kita mempertanyakan logika kekuasaan itu nggak pernah ditanya. Bagaimana kita mempertanyakan logika kelas atau logika pemerintahan itu nggak pernah dipertanyain. Filsafat dari kekuasaan itu misalnya nggak dipertanyain kan, kayak gitu loh. Itu yang membedakan kita dengan di Filipina misalnya. Kayak tadi gue ceritain Filipina, mereka punya nih data bahwa data dan argumentasi bahwa yang menyebutkan masalah mereka adalah imperialisme. Musuh kita adalah imperialisme, yaitu Amerika Serikat misalnya atau Cina. Apa dibentuk imperialisme? Duterte atau sekarang siapa? Marcos, BBM. Mereka punya hal-hal yang propaganda seperti itu, riset yang seperti itu, kemudian dijadikan alat pendidikan politik. Jadi pendidikan politik itu bukan hanya sekedar kayak lu bilang tadi, institusi-institusi demokrasi, lalu bagaimana pemuda harus tertarik pada politik, nggak kayak gitu. Tapi bagaimana kita bisa memiliki keberhakan untuk meminta lebih kepada pemerintah, pada yang berkuasa, dan mengambil kekuasaan itu sendiri, itu pendidikan politik yang belum diajarin di kita. Menurut gue. Ya. Kalau di sini kan selalu dibilang, selalu ngutip tujuan F. Kennedy, jangan tanyakan apa yang negara berikan ke kamu, tapi apa yang kamu berikan kepada negara, gitu. Padahal sebenarnya negara itu ada untuk rakyatnya, bukan rakyat ada untuk negara. Itu karena kadang-kadang kita sering miss. Iya. Ya itu kadang, maksudnya, ya itu, gue kalau gue bisa berpendapat, gue kurang setuju juga gitu. Karena menurut gue negara itu adalah instrumen dari kekuatan kelas tertentu, sosial tertentu, entah kelas bisnis kalau di Indonesia sekarang atau kelas pekerja, kelas apa. Nah, bagaimana kita bisa merebut kontestasi itu, buat memenangkan kontestasi tersebut itu gimana caranya? Itu harusnya menjadi pokok dari pendidikan politik. Iya. Enggak sekedar kita menitipkan, oh ini tokoh ini bagus, oh ini tokoh ini bagus. Ya kita tahu sendiri kan partai di kita itu benar-benar partai ketokohan semua. Iya. Gerakannya juga gitu. Ya orang semua partai kita nasionalis semua. Iya, gitu lah. Paling ada bedanya nasionalis agamis gitu. Oke, kalau itu terima kasih Mif buat ini ya. Oke. Atau dari lu ada yang mau di ini lagi gak nih? Lu mau highlight gitu soal pasang surut gerakan di Asia Tenggara? Iya Pak ya, mungkin sebagai penutup adalah gue nggak berbilang bahwa kita harus ngikutin Thailand, kita harus ngikutin Myanmar, enggak gitu, karena kita punya masing-masing masalah yang berbeda. Tapi yang mungkin kita bisa pelajari dari mereka adalah bagaimana kita mencari lagi demokrasi di akar rumput kita itu seperti apa. Dan itu yang kayak selalu gue pengen bilang, itu bukan hanya sekedar isi webinar, tapi bagaimana kita mendekolonisasi pengetahuan soal demokrasi. Karena gue yakin kita punya musyawarah dan mufakat. Tapi itu bukan hanya sekedar musrembang gitu. Bukan hanya sekedar diobrolin. Gue nggak tahu juga apa bentuknya sekarang, tapi gue yakin itu ada. Nah, mungkin kita bisa mencari tahu itu, mendekolonisasi pengetahuan kita yang udah terinfluence kolonialisme, fasisme Jepang, Soeharto, kapitalisme segala macam lah. Apa itu kita mempelajari demokrasi itu seperti apa, perlu kita cari tahu. Dan yang kedua, mungkin kita bisa menengok lah, cari cerita, belajar dari cerita-cerita teman-teman di Thailand, mungkin itu bisa menjadi inspirasi juga bagaimana mereka membangun gerakan, bagaimana mereka mau berjuang dan mau bergerak itu setidaknya. Mungkin itu aja sih. Oke. Tadi gue sempat menarik yang lo bilang Muhammad Hatta
itu pernah mendefinisikan ya. Kayak Syahrir yang Apa? maksud. Ya terus. Ya, misalnya dia pernah mendefinisikan bahwa kita punya loh selain demokrasi Yunani ya, kita juga punya demokrasi Indonesia. Ya namanya demokrasi desa itu, gimana desa kemudian bisa memiliki tadi ya, kalau bilang musrembang gitu lah. Tapi dalam musrembang itu punya satu produk politik yang kemudian bisa dipertemukan dengan dengan desa-desa lain. Kalau bahasa itu tuh, kalau bahasa Yunani itu antara satu polis dengan polis lain gitu. Gua keinget satu contoh menarik lagi, lupa gue sebut. Apa? Di Vietnam juga tuh ada menarik di mana demokrasi itu udah dipraktikkan sejak zaman kerajaan tahun 1900-an. Dan mereka tuh udah sosialis duluan sebelum Karl Marx lahir bahkan. Caranya? Caranya lewat pemikiran Confucianism. Jadi Confucianism itu mereka memerintahkannya itu melalui intelektual. Dan di desa-desa itu mereka memiliki otonomi sendiri, di mana kepemilikan tanah itu kalau nggak salah diserahkan kepada warga. Diserahkan kepada intelektual itu lalu diredistribusikan secara merata kepada warga. Nggak boleh dengan namanya kepemilikan properti. Itu tapi tahun 1500-an ya, sebelum Perancis. Kemudian itu dibangkitkan lagi sama Ho Chi Minh. Jadi Ho Chi Minh itu dia membuat apa yang namanya Marxisme versi Confucian. Diadaptasi iya, gitu. Confucian yang versi Marxis. Confucian merangan radikal. Jadi dia mengadaptasi pengetahuan lokal yang udah ada, ditambah dengan Marxisme, ditambah dengan HAM, ditambah dengan liberalisme, muncullah pemikiran baru. Jadi menurut gua aktivisme yang perlu kita lakukan adalah reproduksi pengetahuan. Bagaimana kita memproduksi pengetahuan HAM itu. Jadi nggak hanya sekedar mentranslasikan atau nggak hanya sekedar membuatnya itu lebih digestible, kan istilah sekarang, tapi bagaimana kita membuat pengetahuan baru dari situ. Kayak di Ho Chi Minh, di Vietnam, Ho Chi Minh bikin Confucianism baru, mungkin kita bisa bikin Islam versi baru gitu. Kalau balik lagi ke yang siapa tadi? Hatta. Gi bilang ya, kayak cowboy. Ini gue ngomong agak takut disangka penistaan agama ya, tapi Bismillahirrahmanirrahim, mungkin dikat aja kalau misalnya itu. Tapi menurut gue aktivisme harusnya bukan menjadi cowboy, tapi menjadi nabi. Nabi bukan dalam artian nabi kita seperti Nabi Muhammad. Orang suci, bukan sebagai orang suci ya, nih biar gue nggak dikena penistaan. Sebagai preacher. Bukan seperti itu, tapi kalau kita meneladani Nabi Muhammad juga kan beliau aktivis itu sebetulnya. Mereka berusaha membebaskan orang-orang yang teropresi, orang-orang yang tertindas. Lalu berstatus budak, perempuan yang tertindas. Lalu kemudian bagaimana kemudian diangkat kasus-kasus fenomena tersebut dan dikaitkan dengan pengetahuan Islam. Nah mungkin kita maksudnya kenabian yang gue bilang adalah kita membuat pengetahuan baru gitu. Kita berbuat baik dan membebaskan orang dari penindasan, lalu kita membuat pengetahuan baru dari situ. Kayak gitu sih yang gue maksud. Oke. Kalau lu yang kena kayaknya kalau gue disangka penistaan agama. Oke, sip. Kalau gitu terima kasih Mif buat tadi ini kita sharing-sharingnya. Di podcast Bangsa Mahardika selanjutnya terdengar jelas, menyebar luas. Dah. Membuat aksi massa di Indonesia itu sungguh sulit. Karena kita mengalami depolitisasi zaman Soeharto, lalu pasca reformasi kita mengalami represi, belum lagi kalau mau bikin partai politik sulitnya setengah mati, maka dari itu sebetulnya demonstrasi 2019, 2020 atau yang tahun ini pun itu perlu dianggap sebagai apresiasi yang cukup tinggi karena udah terjadi mobilisasi, itu sudah pencapaian yang bagus. Tapi tentu saja itu tidak cukup karena belum ada tuntutan yang tercapai dan kekuatan politik kita pun semakin berkurang. Lantas apa yang perlu dilakukan? Menurut saya yang perlu kita lakukan itu adalah mereproduksi pengetahuan. Mereproduksi pengetahuan ini berbeda dengan raising awareness atau kampanye-kampanye yang sering kita lakukan, meningkatkan kesadaran. Ini tidak hanya sekedar membuat kampanye-kampanye yang mudah dimengerti, yang bahasanya ringan, yang bisa relate dengan kehidupan sehari-hari. Bukan hanya seperti itu, tapi ini adalah proses-proses membuat pengetahuan baru. Dan membuat pengetahuan baru itu, kita harus memahami konteks-konteks budaya lokal kita, pengetahuan lokal kita. Karena saya meyakini bahwa kita sudah memahami, mengalami, dan mempraktikkan demokrasi sejak zaman dahulu kala.
mungkin sebelum Hindu datang, mungkin sebelum Islam datang, mungkin sebelum Belanda, Jepang datang, kita pasti sudah memahami demokrasi. Mungkin musyawarah mufakat itu kita memahaminya tidak seperti sekarang musrembang atau dengan diskusi-diskusi yang sebetulnya satu arah. Lantas itu yang kita perlu cari tahu lebih dalam. Bagaimana demokrasi kita tuh dipahami dalam masyarakat-masyarakat terdahulu dalam pengetahuan lokal kita. Dan tentu saja tetap perlu dikombinasikan atau ditranslasikan dengan pengetahuan lokal seperti demokrasi, seperti HAM, seperti Marxisme atau isme-isme lainnya. Tapi jangan lupakan pengetahuan lokal kita. Karena itu yang saya pelajari di Thailand, di Myanmar, di mana mereka melakukan aksi demonstrasi melalui perlawanan terhadap pemerintah. Itu bukan melalui kampanye pendidikan HAM atau pendidikan demokrasi. Tapi demokrasi itu adalah jalan pembebasan mereka. Demokrasi adalah bahasa mereka dalam melawan pemerintah. Demokrasi adalah cara mereka melawan atau dapat membicarakan apapun yang mereka mau. Demokrasi adalah bisa minum bir apapun yang mereka mau kalau di Thailand. Mungkin itu juga yang bisa kita pelajari. Bagaimana pengetahuan lokal kita membicarakan soal demokrasi. Yang sayang sekali sudah dikolonialisasi oleh pemikiran-pemikiran lainnya. Dan reproduksi pengetahuan itu hanya dapat dilakukan melalui pendidikan politik. Bagaimana kita bisa mempertanyakan logika kekuasaan. Bagaimana kita bisa mempertanyakan filsafat atau pemikiran-pemikiran dari penguasa. Sehingga kita sebagai warga merasa berhak. Sehingga kita sebagai warga berasa memiliki hal-hal yang pantas kita dapatkan dari yang kita memiliki sekarang. Sehingga kalau kita bisa simpulkan atau saya singkat, ringkas omongan saya barusan. Tidak hanya sekedar raising awareness, tapi mereproduksi pengetahuan dan reproduksi di pengetahuan dimulai dari pendidikan politik. Jangan hanya kebanyakan mukul rezim, nggak apa-apa mukul-mukul aja, silakan. Tapi perlu dibarengi dengan belajar, perlu dibarengi dengan pengorganisasian massa. Terima kasih.